Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Aji Saputra, NIM 41121 2012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari metodologi saya, yaitu yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Aset di PT Putra Rumah Sestari melalui Sistem Manajemen Aset Berbasis Web. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Vina Yumi Eskom Mkom dan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Anita Ratnasari Eskom Mkom. Nah, di sini yang pertama adalah latar belakang. Untuk studi kasus kali ini di PT Putra Rumah Lestari ini, untuk pencatatan aset itu masih menggunakan manual. Ada yang tulis tangan menggunakan form dan kemudian input menggunakan Microsoft Excel. Jadi yang jadi pokok permasalahannya adalah biasanya untuk pencatatan asetnya itu tidak terekod dengan baik. Yang kedua, untuk lokasinya, lokasi aset yang digunakan itu udah semrawut, jadi tidak tahu, tidak terdata dengan baik intinya untuk permasalahannya itu. Kemudian di sini ada penelitian terkait dan unsur keterbaruan. Nah, untuk penelitian terkait, yang pertama di sini ada di PT Utama Karya. Di PT Utama Karya ini juga menerapkan sistem manajemen aset ya untuk pengelolaan asetnya. Hanya di sini itu masih belum sempurna. Jadi untuk fitur-fiturnya, fitur-fitur yang dimiliki oleh sistem di PT Utama Karya ini belum mumpuni untuk kebutuhan manajemen aset di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, ada di perusahaan Y. Di perusahaan Y ini manajemen asetnya juga masih kurang sempurna. Ibaratnya masih sederhana lah. Dia itu belum ada penyimpanan riwayat perpindahan aset. Jadi keluar masuk asetnya masih belum terdetek ya. Jadi hanya ada pencatatan. Dan penelitian yang saya buat sekarang itu memiliki unsur keterbaruan dari kedua penelitian di atas, yaitu yang pertama, saya menggunakan pencatatan peminjaman. Jadi setiap peminjaman itu ada record peminjaman aset. Yang kedua, ada fitur perawatan. Ketika karyawan ada terkendala dengan asetnya, itu nanti akan ada fitur maintenance atau perawatan untuk pengajuan. Kemudian ada penerapan metode penyusutan aset. Jadi nanti aset-aset yang dimiliki Putra Rumah ini itu setiap tahun itu nilainya akan berubah-ubah seiring uh, wak seiring waktu penggunaan dengan uh, masa masa efektif pakai. Kemudian rumusan, batasan dan tujuan. Nah, rumusan masalah di Putra Rumah Lestari ini adalah bagaimana merancang dan mengembangkan sistem manajemen aset berbasis web yang dapat mempermudah proses-proses tadi. Ada pencatatan, ada peminjaman, ada maintenance, dan ada pengajuan aset baru, kemudian ada penyusutan. Kemudian di penelitian pada pengembangan menggunakan metode waterfall ini hanya sampai tahap pengujian. Jadi tidak ada maintenance ya, hanya sampai tahap pengujian. Dan hanya mencakup pengelolaan aset teknologi informasi atau IT, karena setelah saya melakukan penelitian untuk divisi lain itu tidak diperbolehkan, seperti ATK dan lain-lain itu tidak diperbolehkan diambil datanya, hanya fokus ke divisi IT, seperti laptop, printer, PC, dan lain-lain. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset Putra Rumas melalui pengembangan sistem manajemen aset berbasis web sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Berikut ada penelitian terkait. Yang pertama oleh Amiruddin.
Dia itu mengevaluasi penerimaan penggunaan terhadap sistem manajemen aset atau SIM aset dengan pendekatan hot fit. Jadi hasilnya adalah menunjukkan bahwa sistem mempermudah pekerjaan dan komunikasi. Namun kualitasnya itu belum signifikan terhadap kepuasan pengguna. Dari sini untuk penelitian yang saya buat nanti bisa menjadi acuan kekurangannya di mana, terus kelebihannya di mana. Nanti prinsip-prinsipnya itu nanti saya terapkan di penelitian saya ini. Yang kedua ada oleh Fikri et al. Fikri ini kalau nggak salah ini mahasiswa Undira juga dulu ya. Jadi ini adalah jurnal dari Bu Anita Ratnasari juga. Itu juga mengembangkan aplikasi inventaris menggunakan metode FIFO first in first out ya, dengan pendekatan agile. Ya, walaupun agile dan waterfall itu berbeda ya. Jadi di penelitian ini adalah menggunakan pendekatan agile, sedangkan saya itu menggunakan waterfall. Jadi meskipun metode kita itu berbeda, tetapi untuk pengembangan aplikasinya itu sama-sama menginventaris ya. Jadi bakal menjadi acuan tentang inventarisasinya nanti. Kemudian yang ketiga ada di PT Inspira Multi Teknologi, mengembangkan sistem manajemen aset IT menggunakan waterfall. Di sini untuk hasilnya itu sistemnya mampu meningkatkan efisiensi pencatatan dan pelaporan aset. Yang saya ambil dari penelitian ini yaitu adalah metode waterfall-nya. Bagaimana sih metode waterfall? Apa aja tahapannya? Bagaimana untuk penyusunannya gitu. Kemudian yang keempat, itu di penelitian di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. M. Ildrum. Itu juga mengembangkan sistem inventaris berbasis web. Di sini dia sudah menerapkan penyusutan aset menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Itu adalah metode yang nanti akan saya gunakan. Kenapa saya ambil jurnal ini? Karena nanti saya akan mempelajari apa itu penyusutan garis lurus, terus bagaimana cara penerapannya, itu nanti dari jurnal di RSCC Prof ini. Kemudian yang kelima, itu adalah penelitian di Bendung Serdang. Dia itu juga membuat sistem manajemen aset dengan fitur penyusutan garis lurus sama seperti yang tadi di RSJ atau Rumah Sakit Jiwa. Jadi nanti yang saya ambil adalah metode garis lurusnya. Saya akan pelajari bagaimana metode garis lurus ini akan bekerja, terus bagaimana implementasinya. Nanti saya akan pelajari dari jurnal ini. Kemudian yang keenam, ada penelitian di PT Semen Batu Raja, mengembangkan sistem manajemen aset berbasis web dengan mobile dengan teknologi QR Code. Di sini saya tidak akan menerapkan QR Code-nya ya, tapi saya akan mempelajari yaitu di sistem manajemen asetnya untuk acuan saya dalam pembuatan sistem nanti. Oke, lanjut ada di tahapan penelitian. Tahapan penelitian yaitu ada pengumpulan data. Di pengumpulan data ini, saya itu melakukan wawancara dengan staf IT dan HRD. Di staf IT ada Bapak Dayat Wahyudi itu selaku manajer IT. Kemudian dengan Bapak Fernando Samosir yaitu HRD Putra Rumah Sestari itu sendiri. Ya kan? Di sini saya melakukan observasi yaitu ada seperti tadi pencatatan itu masih menggunakan form-form, terus untuk apa namanya permintaan barang dan lain-lain itu masih menggunakan chat WhatsApp. Kita itu masih menggunakan chat WhatsApp di sini. Jadi menurut saya itu kurang optimal ya, dan gampang hilang juga untuk datanya. Kemudian yang kedua ada tahapan perumusan permasalahan dan penentuan solusi. Nah, masalahnya itu yaitu sudah saya jelaskan tadi, ada pencatatannya masih manual, kemudian input Excel, dan ketika pembuatan laporan bulanan pun terkadang dadakan. Jadi kayak misalnya kita itu ngelihat historis satu persatu WhatsApp permintaan barang itu, nanti baru di
catatlah di Excel kemudian dilaporkan. Yang terjadi sekarang itu seperti itu. Jadi itu menimbulkan kurangnya akurasi data nanti ketika pelaporan. Kemudian yang ketiga ada implementasi atau pembuatan sistem. Nah, nanti sistem yang saya buat ini itu menggunakan framework CI4 ya, coding knitter 4 dengan bahasa pemrograman PHP, dan database itu saya menggunakan MySQL. Lanjut untuk tahap pengujian. Nah, nanti itu pengujian saya itu menggunakan black box testing. Jadi, sistem ketika udah jadi, nanti kita coba kita run per fitur-fiturnya ada kesalahan atau tidak tanpa melihat codingan ya. Jadi kita itu mencoba tektokan fitur ini, fitur ini, fitur ini. Nanti kita kira-kira bisa klop atau enggak, match apa enggak, nantinya berfungsi dengan baik atau tidak. Itu nanti saya gunakan black box testing. Kemudian kesimpulan dan saran. Nah, setelah melakukan testing ini, nanti tim bulat kesimpulan. Jadi sistem ini sudah layak atau belum, dan apa saja kekurangannya nanti, dan itu untuk bahan revisi ya. Jadi untuk bahan revisi untuk sistem yang lebih baik. Di sini ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu saya ambil tadi, jurnal ada dari Amiruddin, dari Fikri, dan Bu Anita Ratnasari ini di tahun 2020. Yang ketiga ada di Widya Stuti. Yang keempat ada Sitorus, sistem informasi inventaris barang menggunakan metode garis lurus yang tadi itu straight line di Rumah Sakit Jiwa. Kemudian ada di Avandi itu juga straight line juga di metode garis lurus. Kemudian yang terakhir ada di Irfandi, itu pengaman sistem informasi manajemen aset pada PT Semen Batu Raja. Berikut kita lanjut di rencana tugas akhir. Jenis tugas akhir untuk sementara ini saya milih HKI ya, hak kekayaan intelektual. Soalnya saya juga belum diskusi dengan dosen pembimbing untuk jenis tugas akhirnya nanti outputnya apa, nanti akan segera saya diskusikan. Kemudian ada target penyelesaian. Nah, target penyelesaian ini saya target itu di bulan November 2025. Berikut adalah timesheetnya kurang lebih seperti ini. Di bulan Juni ini, saya setelah selesai di bab 3 nanti akan lanjut di penyusunan bab 4. Nah, setelah nanti penyusunan bab 4 itu di bulan Juli sampai dengan Oktober itu saya akan menyusun di bab 5 dan implementasi coding. Jadi ngoding sambil ngerjain bab 5. Kemudian di November 2025 itu revisi akhir. Jadi saya harap ini sistem juga bakalan jadi di November 2025 ya. Nah, tinggal ketika sudah jadi, nanti tinggal revisi akhir apa saja yang kurang, nanti akan ditambahkan, dan semoga lancar sampai selesai sistem saya. Untuk perhitungan rencana tadi, di sini komponennya ada A, B, dan C. A itu SKS lulus. SKS lulus saya sekarang itu di 115 SKS. Kemudian yang B itu SKS KLS semester sekarang. Nah, ketika semester sekarang lulus, amin, amin, itu ada di 21 SKS untuk semester sekarang. Dan semester TA nanti itu ada di 8 SKS, 6 SKS TA, dan 2 SKS untuk Aplikom. Jadi Aplikom itu nanti saya akan ambil juga di semester 8. Untuk kesimpulannya yaitu totalnya itu 144 SKS. Berarti saya akan mengajukan TA itu di semester depan. Amin, semoga lancar. Kemudian terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan banyak bahasa yang kurang bagus dari saya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.